Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang kita tidak mungkin bisa hitung satu demi satu, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ilmu, nikmat kajian, nikmat kajian, nikmat yang membuat kita merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat jika ilmu itu kita pelajari dan kita amalkan. Dan kita bersyukur kita kembali bertemu dengan Riyadhus Shalihin, kitab yang begitu fenomenal di tengah-tengah dunia Islam dan diterima oleh umat, diterima oleh ulama dari zaman ke zaman. Dan hadirin Allah muliakan, masih bersama bab kesabaran yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke hadis berikutnya, hadis Anas. Hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Jamaah yang Allah muliakan, berkata Al-Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Beliau menyampaikan, wa'an Anas radhiyallahu ta'ala an, dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aradallahu bi'abdihi khairan ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Apabila Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya, Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya, ajjala lahul 'uqubata fid dunya, maka Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra, dan apabila Allah menginginkan keburukan untuk hambanya, amsaka anhu bidzanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, maka Allah akan menahan hukumannya atas dosa-dosanya sehingga Allah akan balas dengan sempurna pada hari kiamat kelak. Na'udzubillah. Sebuah fakta yang cukup mengejutkan. Jika Allah SWT menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Dan apabila Allah menginginkan keburukan bagi hambanya, justru Allah akan tahan hukumannya di dunia, padahal dia berdosa, hadirin. Sampai nanti Allah kasih hukuman yang sempurna di hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, hadits riwayat Imam Tirmidzi. Kita jelaskan hadis ini dulu sebelum kita masuk ke berikutnya. Atau kita lanjutkan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna idhamil jaza ma idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai sebuah kaum, Allah akan menguji mereka.
Faman radiya falahu ridha, barang siapa yang ridho terhadap apa yang Allah tetapkan, maka dia akan mendapatkan keridhaan. Wa man sakhita falahu sukhut, dan barang siapa yang marah, kecewa, tidak ridho, maka ia akan mendapatkan murka. Hadis Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan. Jamaah yang Allah muliakan, hadis yang luar biasa. Mari kita bersama-sama bersama hadis ini. Adapun Anas radhiyallahu ta'ala anhu sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Kita akan langsung masuk ke hadis tersebut. Pelajaran yang pertama, jamaah sekalian, hadis ini menunjukkan bahwa seluruh perkara itu di tangan Allah. Ya, seluruh perkara di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman tentang dirinya, fa'alul lima yurid. Dalam surat Hud ayat 107, Allah melakukan apa yang Allah inginkan. Allah bisa lakukan apa saja, apa yang Allah inginkan. Dan Allah pun berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 18, innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang Allah inginkan. Jadi mau ke kanan kayak, mau ke kiri kayak, mau atas, mau bawah, Allah melakukan apa yang Allah inginkan. Dan pastinya seluruhnya penuh dengan hikmah, karena Allah Al-Hakim, yang maha bijaksana. Tapi sekali lagi, apa yang Allah inginkan itu yang akan terjadi. Apa yang kau hendaki, itu yang akan terjadi. Walaupun aneh, kok bisa ya kalau kebaikan justru disegerakan hukumannya? Ya, fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa saja yang Allah inginkan. Kok bisa ya ketika kita melakukan dosa justru ditahan sama Allah di dunia? Ya, innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang Allah inginkan. Hal ini harus menambah keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Rabbul Alamin, bahwa Rabb kita mampu melakukan apa saja yang Ia inginkan, apa saja. Jadi jangan berhadapan dengan Allah, jangan melakukan kemaksiatan, jangan dilawan, nggak bisa. Kita lawan Allah atau kita lawan agama Allah atau syariat Allah, fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa saja yang Allah inginkan. Itu pelajaran yang penting bagi kita jemaah sekalian. Ingat, Allah akan melakukan apa yang Allah inginkan. Allah mencintai sebuah kaum, justru Allah uji dia. Kok bisa sih Allah melakukan apapun yang Allah inginkan? Tapi ingat, seluruhnya pasti hikmah, seluruhnya pasti bijaksana. Itu keyakinan kita. Terlepas kita paham apa enggak, kita sadar apa enggak, kita mengerti hikmahnya apa tidak, itu urusan kita. Dalam arti ya salah kita nggak ngerti-ngerti. Tapi yang jelas penuh dengan hikmah. Itu pelajaran pertama buat kita. Pelajaran yang kedua, hadirin Allah muliakan, hadis ini menjelaskan bahwa manusia itu tidak akan luput dari kesalahan, tidak akan luput dari maksiat, tidak akan luput dari kelalaian mengerjakan hal yang wajib. Pasti ada pasti ada khilaf, pasti ada dosa. Bukankah Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Jadi kita sepakati dasarnya dulu nih, dari hadis ini menunjukkan bahwa manusia banyak salah, manusia banyak khilaf, manusia banyak keliru, khata', banyak melakukan kesalahan. Nah, hadirin Allah muliakan, disinilah peran, jika Allah inginkan kebaikan terhadap hambanya, maka Allah akan segerakan hukumannya, karena kan kita pasti banyak kesalahan. Saya, jamaah sekalian, semuanya banyak kesalahan, banyak khilaf. Nah, salah satu cara Allah menginginkan kebaikan buat kita, itu ketika kita buat kesalahan, Allah segerakan hukumannya di dunia. Bisa jadi kena hartanya, atau kena keluarganya, atau dirinya sakit misalnya, atau setiap
pihak yang berhubungan dengan dia dan dia merasakan efeknya ketika pihak tersebut terkena. Jadi itu kalau Allah inginkan kebaikan buat orang tersebut. Mungkin ada pertanyaan, kok bisa sih gitu loh? Kok bisa? Hadirin yang Allah muliakan, jawabannya karena hukuman-hukuman itu menggugurkan dosa. Jadi kalau Allah segerakan di dunia, maka dosa-dosa itu pun digugurkan di dunia. Sehingga nanti nggak ada dosa lagi. Ketika hari kiamat nggak ada dosa lagi, karena sudah dibersihkan dengan musibah dan ujian-ujian. Nggak ada dosa lagi, karena sudah dibersihkan dengan musibah dan ujian. Bahkan kata para ulama, menarik ini jamaah, hatta innahu la yashaddadu 'alal insan mautuhu li baqa'i sayyi'atin aw sayyi'ataini 'alaih hatta yakhruja minad dunya naqiyan minadh dhunub. Sampai-sampai sakratul mautnya itu dipersulit atau dibuat sakit lah gitu. Bukan dipersulit, dibuat sakit ya. Mohon maaf, dibuat sakit gitu, dibuat berat. Karena ada satu atau dua dosa yang masih berada dalam dirinya, sehingga dibuat berat karena masih ada dosa nih. Sehingga ketika sakratul mautnya dibuat berat, lalu dosa satu atau dua dosanya hilang, hatta yakhruja minad dunya naqiyan minadh dhunub, sehingga dia bisa keluar dari dunia dalam kondisi bersih dari dosa. Subhanallah. Jadi salah satu fungsi sakratul maut atau sebab kematian yang sakit itu menggugurkan dosa. Dan ini jamaah sekalian disabdakan juga oleh Nabi SAW dalam hadis lain, hadis Tirmidzi, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladi wa malih. Senantiasa bencana atau musibah bencana atau musibah itu menimpa seorang mukmin dan mukminah pada dirinya, pada anaknya, pada hartanya, akan senantiasa kena terus musibah, akan kena bencana terus, ada aja ya, anak lah ya, misalnya kepala sakit lah, mungkin vertigo, besoknya anak kecebur got lah, terus lusanya toko kelontongnya kebakaran, pokoknya gitu terus gitu, nggak selesai kan gitu ya. Musibah ujian tuh kan dalam kehidupan kita nggak selesai. Satu selesai, masuk lagi ujian kedua, nggak, ini ujian kedua selesai, masuk lagi ujian ketiga. Terkadang ujian kedua belum selesai, ujian ketiga udah masuk. Hadirin yang Allah muliakan, hatta yalqallaha ta'ala wa ma'alaihi khati'ah. Dan itu akan terus terus berlangsung, terus berjalan pola itu ya. Senantiasa musibah atau ujian menimpa seorang mukmin dan mukminah di dirinya atau di hartanya dan di keturunan atau anaknya, sampai dia bertemu dengan Allah dan tidak membawa dosa apapun juga. Allahu Akbar. Tidak membawa dosa apapun juga. Kenapa? Dosanya sudah habis dengan musibah. Itu hal jamaah sekalian. Jadi kalau kita dapat musibah, jangan marah-marah sama Allah. Jangan kesel sama Allah. Jangan sok tahu. Karena salah satu tujuan musibah di dunia agar kita menghadap Allah tanpa dosa. Agar kalaupun kita menghadap Allah dengan dosa, dosanya sedikit. Karena sudah terkikis dengan
musibah-musibah tersebut, dengan bencana-bencana itu. Dan hadirin Allah muliakan, dan kalau kenanya di dunia itu sangat-sangat ringan dibanding azab akhirat. Ya udah mendingan kena di dunia gitu, sebagian orang mengatakan. Karena kena di dunia, yang nyeseknya itu tuh, nyeseknya, yang sakit hatinya itu nggak ada apa-apanya dibanding azab di akhirat. Nggak ada apa-apanya dibanding azab di akhirat. Hadirin, kita tahu azab yang paling ringan, dipakaikan sepatu dari api, lalu otak mendidih, naudzubillah. Maka nyeseknya kita, sakit hatinya kita, marahnya kita, sebelnya kita, atau terlukanya kita, atau apapun musibah, gak ada apa-apanya. Dan tanda Allah inginkan kebaikan, agar dosa-dosa kita terhapus dengan hal yang cukup ringan. Ya karena kesalahan kita berdosa. Allah bisa ampuni langsung, tapi Allah juga bisa ampuni dengan musibah atau dengan bencana. Fa'alu lima yurid. Ingat lagi, Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Allah gak bisa kita atur-atur. Jadi itu poin jamaah sekalian. Poin yang berikutnya, dan sebaliknya, jika Allah menginginkan keburukan kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunda hukumannya di dunia. Dibiarkan agar nanti di akhirat diazab dengan sempurna. Jadi buat senang dulu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata para ulama, renungkan baik-baik. Jika Allah inginkan keburukan kepada hambanya, maka Allah akan tunda dan Allah akan kasih istidraj. Subhanallah, istidraj. Saat kita maksiat, bahkan semakin maksiat, semakin melakukan kemungkaran, itu dunia semakin dibuka sama kita. Semakin dibuka oleh Allah untuk kita. Semakin maksiat, semakin dibuka. Subhanallah. Biar apa? Biar kita tertipu. Kita pikir itu tanda kesuksesan. Kita pikir itu tanda keberhasilan. Oh enggak. Bukan itu. Tanda keberhasilan, kesuksesan itu iman. Itu ketakwaan. Itu taubat. Itu sabar. Itu tanda kebaikan dan kesuksesan. Adapun sebatas harta dunia atau fasilitas dunia, itu bisa jadi istidraj, diulur, ditunda. Makanya kan jamaah sekalian yang Allah muliakan, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 182-183, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami akan berikan mereka istidraj dari arah yang mereka tidak duga, dari arah yang tidak mereka ketahui. Wa umli lahum inna kaidi matin, dan aku akan tangguhkan mereka, dan ketahuilah inna kaidi matin, kemampuan Allah untuk membuat sebuah kaid, sebuah trik, sebuah konspirasi dan seterusnya, itu sangat-sangat kuat, matin, sangat hebat. Jadi orang yang maksiat bukannya dibuat sulit, bukannya dibuat susah, tapi diistidrajkan, diulur, dikasih semuanya. Dikasih semuanya. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, maksud ayat tersebut adalah nusbigu alaihimun ni'am wa nunsihim syukra. Kita penuhi mereka dengan fasilitas dan nikmat, dan di waktu yang sama kita buat mereka lupa bersyukur kepada Allah. Itu istidraj. Dikasih terus, lupa bersyukur. Kayak maksiat dikasih lagi sama Allah, maksiat dikasih lagi sama Allah, maksiat dikasih lagi oleh Allah. Orang nggak duga kan, dipikir itu ada reward dari Allah untuk dia, dipikir dia udah jadi orang baik, padahal bukan. Itu istidraj. Anda dikasih A, dikasih B, dikasih C dari fasilitas dunia, padahal Anda maksiat, itu istidraj, itu diulur. Makanya Al-Imam Hasan rahimahullah memberikan sebuah kalimat yang menarik, kamu mustadrajin bil ihsani ilaih. Betapa banyak orang yang diistidrajkan, diulur dengan kebaikan kepada dia.
Jadi dipikir kebaikan, padahal itu istidraj. Itu kasusnya banyak kata para ulama, bukan satu dua kasus, banyak. Wa kam maftun bitsana'i alaih, dan betapa banyak orang terfitnah dan tertipu dengan pujian-pujian manusia kepada diri dia. Dia pikir manusia puji dia itu artinya dia baik gitu loh. Atau manusia celah dia itu berarti dia buruk. Jadi ambisinya adalah gimana dipuji-puji oleh manusia. Dan begitu dipuji dia terfitnah. Dia pikir dia orang baik dengan sebatas pujian tersebut. Padahal baik atau buruk seseorang, atau baik seseorang itu kalau dipuji oleh Allah, kalau dipuji oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun manusia sekali lagi bukan parameter. Wa kam maghrurun bisitri alaih, dan betapa banyak orang tertipu karena Allah tutup aib-aibnya. Tertipu sehingga dia merasa orang suci, dia merasa nggak punya kesalahan, dia gampang ngeremehin orang. Padahal bukan karena dia suci, tapi karena Allah dengan kemaha kekuasaannya menutup aib-aibnya dengan sangat indah dan apik sekali. Menutup aib-aibnya dengan sangat ketat. Sehingga orang nggak tahu dia pendosa. Kesannya dia orang baik, kesannya dia soleh. Nah, bukannya istighfar dan tobat kepada Allah, dia malah tertipu dengan itu. Dia malah tertipu dengan hal tersebut. Hadirin yang Allah muliakan, itulah istidraj. Lalu Al-Imam Abu Rauq mengatakan, kullama ahdathu khati'atan jaddadna lahum ni'mah. Setiap mereka melakukan kesalahan dan dosa, kami perbaharui nikmat-nikmat duniawi mereka. Bayangkan, bukannya dibuat miskin sama Allah, bukan dihancurkan bisnisnya, tapi dikasih. Semakin dia maksiat, semakin dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat dunia. Sampai dikasih. Subhanallah. Jadi hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita renungkan. Makanya apa firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 56? Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Hadirin Allah muliakan, Allah mengatakan, apakah mereka berpikir menduga bahwa kami melapangkan mereka, memberikan mereka harta yang banyak, keturunan yang banyak, yang lucu-lucu dan lain sebagainya. Itu tandanya kami semangat memberikan kebaikan kepada mereka, jadi di ayat ke-55-nya, jadi apakah mereka berpikir saat kami melapangkan harta dan memperbanyak keturunan mereka, dibuat cantik-cantik, lucu-lucu, cerdas-cerdas, nusari'u lahum fil khairat, itu artinya kami berlomba atau bergegas memberikan kebaikan kepada mereka? Bala yash'urun. Bukan begitu. Itu istidraj. Tapi mereka nggak sadar. Subhanallah. Kata Allah, itu istidraj. Itu buruk. Tapi mereka nggak sadar. Mereka nggak ngerasa. Mereka nggak salah. Dan itu yang paling parah kan. Yang paling parah kan orang salah dan tidak merasa dia salah. Itu paling parah. Orang salah dan dia tidak tahu bahwa dia salah. Orang bodoh dan dia tidak tahu bahwa dia tuh bodoh. Dalam yang ngejelep banget ya. Jadi orang bodoh dan dia nggak tahu bahwa dia bodoh. Dia salah dan dia nggak tahu bahwa dia salah. Dia salah dan itu istidraj, sehingga mereka nggak sadar bahwa selama itu mereka salah. Kok bisa istidraj? Dikasih A, dikasih B, dikasih C, dikasih D. Ana manumidduhum bihi min malin.
Apa mereka berpikir ketika kami lapangkan mereka harta, lapangkan mereka anak-anak, itu artinya kita kasih kebaikan? Bukan, kita kasih istidraj. Dan mereka nggak sadar. Mereka nggak sadar, kata Allah. Itu 5556. Hadirin Allah muliakan. Sangat-sangat tipis. Sangat-sangat tipis. Seperti pada saat pandemi sekarang, ada orang yang bisnisnya sukses, dilancarkan oleh Allah. Yang lain tumbang, dia harga sahamnya bagus, terus bisnisnya maju. Hadirin ya Allah muliakan. Itu bukan berarti Allah baik sama dia. Dalam arti Allah kasih kebaikan kepada dia. Padahal dia nggak sholat, dia nggak menuntut ilmu, dia nggak punya waktu untuk kajian, dia nggak punya waktu untuk mengamalkan ilmunya. Itu adalah istidraj, diulur. Tapi mereka tidak menyadarinya. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan. Makanya hadirin Allah muliakan, Nabi SAW bersabda, dan hadis riwayat Imam Ahmad atau Tabrani dan lain-lain, catat baik-baik hadis ini, idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asih ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Apabila engkau melihat Allah memberikan seorang hamba dunia, jadi Allah memberikan dunia kepada hamba tersebut, 'ala ma'asih, di atas kemaksiatannya. Jadi kemaksiatan dan fasilitas dunia berjalan paralel. Pokoknya maksiatnya 5, fasilitas dunia 5. Maksiatnya 7, nanti nambah lagi. Maksiatnya fasilitas dunia 7. Maksiatnya 10, nanti misalnya fasilitas dunia 10. Terus begitu kejar-kejaran antara maksiat, fasilitas dunia, maksiat, fasilitas dunia. Kalau Anda lihat ada orang kayak begitu, bisnisnya lancar banget, tapi nggak sholat dia orang. Dia deal pas sholat Jumat dan dia muslim. Dia nggak puasa di Ramadan misalnya. Dia nggak bertauhid. Dia nggak punya waktu untuk datang ke kajian atau belajar menuntut ilmu. Tapi dunia yang dia inginkannya tuh dikasih terus. Ma yuhibbu. Dunia yang dia inginkan dapat terus. Dunia yang dia cintai dapat lagi. Dunia, orientasinya dunia, dan dia dapat itu. Padahal maksiat terus. Kata Nabi SAW, fa inna ma huwa istidraj. Itu yang namanya istidraj. Itu namanya. Lalu Rasulullah SAW membacakan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 44, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Dan ketika mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, mereka lupa firman Allah, mereka lupa ajaran Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Justru Allah buka pintu-pintu dunia. Semuanya Allah buka. Hatta idza farihu bima utu. Sampai ketika mereka gembira dan tenggelam dalam euforia, akhadnahum baghtatan. Kita ambil mereka secara mendadak. Fa idza hum mublisun. Dan mereka shock dan hancur. Hadirin yang Allah muliakan. Jadi kalau Allah inginkan keburukan, Allah kasih istidraj. Itu bukan reward, istidraj. Berdosa, dunia dapat. Berdosa, dunia masuk lagi. Berdosa, dunia masuk lagi. Itu istidraj, jangan salah kaprah. Itu pola Allah. Kita yang jadi masalah, para kacamatanya dunia, jadi pikir, dia Masya Allah tuh uangnya atau bisnisnya atau fasilitasnya, berarti ini orang soleh. Loh, nggak ada hubungannya. Kalau itu parameter, Fir'aun lebih bagus, lebih soleh daripada Nabi Musa alaihi salam. Parameternya itu ada pada iman.
Ada pada kesabaran ketika ketimpa musibah, atau syukur ketika diberikan kenikmatan. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, itu tanda keburukan seseorang, atau Allah inginkan keburukan atas dia. Allah buat Allah kasih istidraj, terus dia senang-senang, padahal itu bom waktu bagi dia, dan begitu nanti kembali kepada Allah, dia diazab dan dihukum dengan sangat pedih. Na'udzubillah, na'udzubillah. Hadirin Allah muliakan. Pelajaran yang berikutnya, kita masuk ke penggalan berikutnya. Hadits ini kembali membuka mata kita untuk terus bersabar, karena besarnya pahala tergantung beratnya ujian. Besarnya pahala tergantung beratnya ujian. Besarnya ganjaran itu tergantung beratnya ujian. Semakin berat ujian tersebut, semakin besar pahala yang diraih oleh orang itu. Dan ketika ujian atau musibahnya ringan, maka pahalanya pun juga tidak sebanyak kalau ujiannya berat. Karena Allah Maha Adil, jamaah sekalian. Kalau Allah uji dengan hal-hal berat, Allah akan kasih pahala yang sangat luar biasa. Tapi kalau ujiannya ringan, musibahnya ringan, pahalanya juga nggak seberat sebelumnya. Jadi jangan pernah melihat musibah dari satu sisi. Betul berat, tapi berat banget, benar. Kita nggak mengatakan ringan, kita nggak meremehkan kemampuan saudara kita. Kita nggak mengatakan masa itu aja nggak bisa, masa itu aja kesulitan. Nggak, berat, emang berat. Tapi ingat, di sisi lain, jangan melihat dari satu sisi aja. Sisi lain, pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Ganjarannya luar biasa. Keberkahannya luar biasa. Marilah lihat sebuah objek secara utuh, jemaah. Lihatlah musibah secara utuh. Jangan lihat dari satu sisi kesulitan. Sulit. Kita respect kepada saudara-saudara kita yang menghadapi ujian dan cobaan yang sulit. Tapi lihat dari sisi lain. Allah berikan pahala besar. Allah berikan ganjaran yang sangat besar. Dan itu lebih besar daripada rasa sakit pada saat kita tertimpa musibah. Lalu pelajaran berikutnya ini tidak kalah luar biasa, jemaah. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai sebuah kaum, Allah akan uji kaum tersebut. Allah akan uji. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhat. Barang siapa yang ridho, dia akan mendapatkan keridhaan. Dan barang siapa yang tidak ridho, maka dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin Allah muliakan, ketika kita terkena musibah, jangan pernah berpikir Allah Subhanahu wa taala membenci kita. Enggak. Apalagi kita ibadah, kita sholat, kita puasa, kita bertauhid kepada Allah, lalu kita tetap kena musibah. Jangan pernah berpikir, kenapa sih aku kan udah hijrah, aku sudah mempelajari iman dan tauhid, aku sudah mengamalkan sunnah Nabi SAW, tapi kenapa masih kena musibah? Loh, sebaliknya mas, musibah yang Anda alami di saat Anda menjaga ilmu dan amal Anda, itu adalah tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda cinta dari Allah. Tanda cinta dari Allah. Itu baik. Tapi kenapa sih Allah Subhanahu wa taala menunjukkan cintanya dengan menguji kita? Hadirin Allah muliakan, yang pertama sekali lagi, fa'alu lima yurid. Kita sudah belajar ayatnya. Allah melakukan apa yang Allah inginkan. Allah melakukan apa yang Allah inginkan. Lalu
Hadirin yang Allah muliakan, Allah ingin kita dapat pahala besar. Karena tadi inna idhamil jaza ma'idhamil bala, sesungguhnya besarnya pahala tergantung beratnya ujian. Allah ingin kita dapat hal tersebut. Allah ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Jadi kita mendapatkan pengampunan dosa. Itu yang Allah inginkan. Makanya begitu Allah cintai, kasih deh, biar dosa-dosanya dihapuskan. Terus juga jamaah sekalian, yang perlu kita renungkan juga, kenapa Allah ketika mencintai sebuah kaum Allah akan uji dia? Karena manusia tidak akan berkembang, tidak akan tumbuh, tidak akan menjadi lebih baik, tidak akan kuat jika hidupnya tanpa ujian. Jika hidupnya tanpa ujian. Ada seorang mahasiswa, seorang manusia dari kecil sampai dia besar selalu hidup di zona nyaman, di comfort zone-nya. Kira-kira pada saat dia dewasa dia akan kuat, dia akan punya mental, dia akan berjuang, atau dia akan jadi seorang pejuang? Enggak. Dia akan lemah, dia akan down, dia akan mudah mundur, dia akan mudah terpuruk, dia akan mudah jatuh. Kenapa? Karena hidupnya tidak pernah menghadapi ujian-ujian berat. Allah ingin kita lebih kuat, jemaah. Ketika pandemi sekarang lagi susah, PHK segala macam, Allah ingin kita lebih kuat. Allah ingin kita lebih bermental juara. Allah ingin kita lebih berbobot lagi, lebih tough dengan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Makanya Allah uji. Manusia kalau nggak diuji lemah. Makanya kan kita tahu Al-Imam Mufli, Al-Imam Mawardi mengatakan ar-raha la tunalu bir-raha. Kenyamanan tidak akan datang dari kenyamanan. Artinya kenyamanan itu baru datang dengan kerja keras, kesulitan, dan keistiqomahan melewati ujian demi ujian sampai Allah kasih pertolongannya. Hadirin Allah muliakan, dan ini sangat penting. Dan manusia kan malas, manusia kan zoluman jahula kan. Surat apa? Surat Al-Ahzab ayat 72 kan, zoluman jahula. Manusia tuh zolim minta ampun dan bodohnya luar biasa. Jadi saking bodohnya manusia, dia sendiri nggak tahu apa yang terbaik buat dia. Dia sendiri nggak mau melakukan sesuatu yang akan menempa dia dan akan menguatkan dia. Makanya karena dia zolim banget dan bodoh banget. Jadi nggak mau tuh malas ujian, menghadapi ujian mundur, kabur, dan atau tidak bersabar, marah-marah dan seterusnya, atau drop. Oh enggak. Allah kalau cinta kepada sebuah kaum, Allah akan uji dia. Allah akan uji dia. Dan barang siapa yang ridho, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah. Barang siapa sebaliknya, maka dia akan dapat murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaliknya, dia nggak ridho, dia protes, dia sesak dada, dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini yang perlu kita renungkan dan perlu kita camkan. Tidak ada opsi. Maka pelajaran terakhirnya, kalau kita nggak ridho, kita yang sengsara. Kalau kita nggak ridho, kita yang tercekik, kita yang sesak. Faman radiya falahu ridho, waman sukhita falahu sakhat. Barang siapa yang ridho, maka dia akan dapat keriduan. Lempeng aja orang yang ridho, dikasih ujian, lempeng aja hidupnya, tenang, nyaman. Faman sakhit. Tapi barang siapa yang nggak terima, marah, emosi, nolak, dan seterusnya, maka dia akan tersiksa dengan sikapnya sendiri. Waman sakhita falahu sukhtu. Dia akan nyesek sendiri
hancur sendiri, down sendiri, terpukul sendiri, jatuh sendiri. Maka nggak ada jalan kecuali ridho. Nggak ada jalan kecuali ridho. Bangkit. Bersabar. Terus melangkah. Karena sekali lagi, kalau kita ridho, kita akan punya kekuatan. Allah kasih kita kekuatan. Kalau kita bisa menjalani ujian-ujian tersebut dengan baik dan dengan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Saya rasa cukup sampai di sini untuk kesempatan kali ini. Semoga kita bisa mendapatkan ibrah, hikmah, ilmu dari sabda-sabda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Imam Nawawi mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala khilaf beliau. Dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.